Selamat datang di IES Highlight untuk Supermoto Race di Surabaya. Kali ini bertempat di sirkuit Gelabung Bromo, Surabaya. Dan gue bakal bahas siapa saja yang menang di Moto1, Moto2, dan kita akan membahas seputar Gelabung Bromo, QTT, dan lainnya. Sirkuit Gelabung Bromo Surabaya memiliki lapak internasional. Tak heran jika biaya pembangunannya diklaim mencapai 150 miliar loh. Buat yang belum tahu, kepanjangan dari QTT itu adalah Qualifying Time Trial. Sayang sekali ya, gue nggak bisa ke sana di hari Sabtu. Cuma di hari Jumat 28 Juli di hari ulang tahunku. Dan gue telah nonton live streamingnya di YouTube channel Super Adventure. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe Super Adventure ya. Yuk kita lihat Moto1. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super. Astaga, gajah. Elah, gajah ngasih gajah. Aromanya khas. Rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah. Cafino Barista Series terinspirasi dari para barista dengan topping kopi asli dan coconut sugar. Cafino Coconut Latte dan Brown Sugar Latte. Cafino, pasti rasa kopinya. Kemanapun kita berjalan, 5 Days selalu jadi teman. Nikmatnya 5 Days Croissant, lebih banyak isinya. Semua pasti suka. 5 Days, croissant dalam kemasan pertama di Indonesia. Di mana aja dan kapan aja, praktis dan enak. 5 Days, fresh croissant every day. Aku berani main bareng teman baru. Aku berani bikin konten sendiri. Kita semua berani minum susu. Milk Life dengan Moxie Nutri baru kini hadir dengan kemasan BT21. Moto1 dimulai. Kali ini kita akan mulai dengan Trail 175 Open pada Sabtu siang. Kira-kira siapa yang menang? Oke, mari kita lihat sama-sama. Wow, last lap Benaya Farel. Apakah melakukan sedikit manuvernya untuk bisa melakukan takeover
kepada Andreas Lukito sekali lagi. Barisan terdepan antara 3 rider, Chandra Hermawan, Andreas Lukito, Benaya Farel adalah satu tim yang sama, membawa gelagat ya performa terbaiknya Robani. Kita lihat Malang, Jawa Timur. Usai perjalanan pada jumpingannya yang dikuasai oleh Ini Rasanya Super. Dan Chandra Hermawan langsung menguasai perjalanan pada posisi pertama. Congratulations Andreas Lukito dan Benaya Farel. Baru kemudian di sana ada Reha Aji Susastra. Ya. Rizky KN. Kemudian disusul Danang Kempleng Utomo masih pada posisi ke-6. Tommy Salim harus puas di urutan ke-7. Satria Handika ya bermain pada posisi ke-8 dan Farudila Adam nampaknya terkendala teknis kuda besi dari seorang Farudila Adam, bad boy nampaknya. Ya, dan tentu saja hingar-bingar pada kelas 175 Open sebagai kelas utama adalah Victory Lap di kelas utama kali ini. So congratulations Chandra Hermawan. Ini rasanya super. Chandra Hermawan, pemenang Moto1 Trail 175 Open di posisi pertama dengan waktu 6 menit 33 detik. Disusul di nomor 2 ada Andreas Lukito dengan waktu 6 menit 34 detik. Dan disusul di nomor 3 ada Benaya Farel dengan waktu 6 menit 34 detik. So, congratulations buat Chandra Hermawan. Ya mungkin dari race waktu di Boyolali mungkin saya punya feeling yang bagus untuk di Supermoto ini. Tadi mencoba saya pertahankan posisi 1 ini. Ya semoga race selanjutnya terjadi lagi. Oke, jangan lupa setelah ini dia masih akan meraih pole position untuk kelas berikutnya yaitu Trail 175 Junior. Well, good luck ya untuk kelas yang selanjutnya. Mungkin nanti akan saya wawancara lagi setelah ini. Well, nanti Venilia masih akan kembali lagi Super Friends, so stay tune with us. Guys, kita back sejenak dulu yuk. Kali ini gue mau bahas tentang QTT. Nah, apa itu QTT? Mari kita jelaskan. Buat yang belum tahu, kepanjangan dari QTT itu adalah Qualifying Time Trial. QTT atau yang biasa lebih dikenal kualifikasi balap sudah diwajibkan untuk gelar Supermoto WC Kejunas di sirkuit Gula Bung Tomo Surabaya di hari pertama. Kata Rio Andian, pembalap dari GCRT, keuntungan QTT menurut saya bisa mengukur motor saya dengan lawan saya dan bisa tahu time saya dan lawan saya selisih berapa-berapanya. Semakin berkembangnya zaman, tentu berkembang pula teknologi yang digunakan untuk itu. Menentukan start saat balap dengan undian itu adalah keterbelakangan, ditambah akan timbul pula kecurangan. Dan perlu digarisbawahi bahwa teknologi tidak pernah curang, usernya atau penggunanya yang melakukan kecurangan. Nah, sudah tahu kan QTT itu apa? Nah, sebentar lagi Supermoto Race bakal kembali lagi nih setelah iklan berikut ini. Lanjut kita ke Moto1 Trail 175 Junior. Siapakah yang menang? Mari kita lihat. Best lap time-nya yang tak terkejar sama sekali oleh rival-rivalnya. Kompetitor yang harus mengakui ya bagaimana kedikdayaan dari seorang Chandra Hermawan. Perebutan posisi Rizky KN, Satria Handika. Wow. Tipis di antara mereka. Rian Farudin berhasil nangkring pada posisi keempat. Disusul apakah Benaya Farel? Yap. Di posisi kelima Ervan Rama, berikutnya Leonard Dwi Cahyono pada urutan ke-7 dan Leonard Maliki pada posisi ke-8. Itu dia rider-rider yang terus menderu perjalanannya kali ini. Dan apakah HF Rasya atau Rehan Lapendos? Oke. Rehan Lapendos
justru diasapi oleh HF Rahasia. Ini rasanya super. So congratulations sekali lagi Chandra Hermawan. Ya nampaknya harus segera meluapkan rasa bangga kepada dirinya karena memang tentu saja 175 junior menjadi kelas utama yang lagi-lagi kesempatan kedua double winner di Surabaya kali ini. Chandra Hermawan, congratulations. Laki-laki Chandra Hermawan menang di Moto1 lagi, tapi di Trail 175 Junior di posisi pertama di waktu 6 menit 37 detik. Serta di nomor 2 ada Rizky KN dengan waktu 6 menit 42 detik. Dan di nomor 3 ada Satya Handika dengan waktu 6 menit 43 detik. So, double winner for Chandra Hermawan. Congratulations. Ini rasanya super. Tadi untuk mencoba konsisten sama per lap by lap, kalau bisa tambah baik ya, alhamdulillah konstan. Jadi itulah, jadi lap per lap mencoba untuk memperbaiki dan ternyata itu membuat kamu gapnya sangat jauh sekali. Kamu nyangka nggak sih kamu bikin gap waktu sejauh itu dengan yang berada di urutan kedua? Pertama tadi sih nggak nyangka sih, tapi alhamdulillah tadi gapnya jauh banget, tak lihat jauh. Oke, kalau begitu, nah nanti malam nih persiapan kamu seperti apa? Karena dari kondisi cuaca yang jelas nggak sepanas ini, mungkin akan lebih berangin lagi dari saat ini. Tapi untuk angin sendiri mengganggu nggak sih buat kamu? Karena ini anginnya cukup deras dibandingkan kemarin di hari pertama. Untuk angin sih mungkin cuman di street aja sih. Oke. Tambah berat motor. Oke, jadi ternyata dia bilang di trek lurus itu dengan angin seperti ini kondisinya cukup mengganggu, karena juga kalau di trek lurus kan kita biasanya nambah top speed lagi ya, dan itulah yang menyulitkan. Well, kamu hari ini luar biasa banget sih di Moto1. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi nanti mungkin di Moto2. Well, nanti Super Friends masih lama karena setelah ini masih akan ada Moto1 dari FFA 250. So stay tune with us. Guys, coba di absen di kolom komen. Kapan sih terakhir kali ke sirkuit Gelora Bung Tomo? Kalau gue sih ini baru pertama kali ya dalam suami hidup gue. Ngomong-ngomong soal sirkuit Gelora Bung Tomo, mari kita jelaskan. Sirkuit balap yang berdiri di kawasan Gelora Bung Tomo Surabaya ini telah selesai dibangun pada tahun 2017. Pembangunan lintasan balap ini ditujukan untuk pengalaman balap motor maupun balap mobil. Namun beberapa orang masih menganggap jika lintasan ini berbahaya. Waduh, kok bisa bahaya ya? Soalnya, meski memiliki label internasional, ternyata lintasan ini masih dianggap berbahaya oleh beberapa orang. Seorang pembalap nasional, Fitrian Sekete, mengatakan jika sirkuit Gelora Bung Tomo ini memiliki kekurangan pada bagian gravel yang justru berbalik arah atau tidak searah dengan laju balap, sehingga membahayakan pembalap jika terjatuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal label internasional, ini nih bentuk fisik lintasan sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya. Sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya memiliki label internasional. Tak heran jika biaya pembangunannya diklaim mencapai 150 miliar loh. Dengan dana tersebut, sirkuit Gelora Bung Tomo saat ini memiliki panjang lintasan sekitar 1,2 km dengan rincian 400 meter trek lurus, 6 tikungan ke kanan dan 3 tikungan ke kiri. Wah, semakin keren ya sirkuit Gelora Bung Tomo saat ini. BTW, ada yang kesana nggak? Oh ya, sebelum Moto2 masih berlanjut nih. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super. Yang menang di FFA 250 siapa ya? Mari kita lihat. Menghadapi perjalanan terakhirnya, Tommy Salim harus puas pada posisi kedua. Dan here we go guys, ini dia Farudillah Adam, Bad Boy. Disusul Tommy Salim dengan jarak rentan yang jauh pada posisi ketiga, Doni Tata Pradita. Ya, menyentuh angka 44 detik
933. Ya, cukup jauh di antara mereka jarak yang tentu saja menentukan Doni Tata pada urutan ketiga dengan selisih hampir 9 sampai 10 detik ya. Sementara Rafli Sanjaya berhasil finish ya pada lap ke-10. Yasin Somad trouble tadi. So guys, langsung saja sesuai dengan resultnya dari Super Adventure. Ini rasanya super. Ya, sekali lagi congratulations untuk victory lap pada Moto2 kali ini. Here we go guys. Farudila Adam 64 squad. Ini rasanya super. Nampaknya Faudila Adam telah memenangkan Moto2 FFA 250 dengan durasi 7 menit 37 detik, disusul dengan tuan rumah 76 Idol Squad Tommy Salim dengan waktu 7 menit 39 detik, dan disusul di nomor 3 ada Doni Tata Paditya dengan waktu 7 menit 58 detik. So congratulations for Faudila Adam. Tentunya saya berusaha lebih keras lagi dan jaga racing plan, berdoa, jaga emosi saya, mengontrol emosi saya. Dan sekarang gimana sih perasaan kamu? Kamu bisa mengambil alih nih pimpinan klasmen dari Tommy Salim yang awalnya selisih kamu cuma 1 poin aja. Alhamdulillah, perasaan saya senang karena saya bisa menempati puncak klasmen untuk kelas FFA 250 ini. Alhamdulillah dan senang sekali. Semoga kedepannya bisa mempertahankan klasmen dan sampai final round mempertahankan juara umum lagi. Oke, artinya kamu optimis ya bisa ada di sebelah Feni lagi nih untuk Moto2 di FFA 250 nanti? Iya, tentunya optimis dan selalu berdoa, jaga mood. Oke, kalau begitu good luck ya buat Moto2-nya nanti. Terima kasih. Well, Super Friends, setelah ini masih ada Moto2 dari beberapa kelas pendukung. Jadi pastikan tetap setia bersama kami di Super Adventure Super Moto Race 2023. Ini rasanya super. Astaga gajah. Elah, gajah ngasih gajah. Aromanya khas. Rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah. Cafino Barista Series terinspirasi dari para barista dengan topping kopi asli dan coconut sugar. Cafino Coconut Latte dan Brown Sugar Latte. Cafino, pasti rasa kopinya. Malam minggu ada yang ke sirkuit Gelabung Tomo nggak? Wah, sayang sekali. Gue nonton live streaming di YouTube channel, tiba-tiba ada freestyle performance dari Wawan Tembong. Gila sih ini. Aksi ini telah menarik perhatian warga sirkuit Gelabung Tomo di Sabtu 29 Juli di malam minggu. Wah, gila. Itu yang paling keren dan paling berbahaya. Kalian jangan boleh ditiru ya. Jangan ditiru di rumah. Ini benar-benar bahaya ya guys. Keren banget, gokil pastinya. Freestyle yang tentu saja di level Asia. Juara big bike untuk perjalanan daripada Wawan Tembong. Freestyle di level negeri Kanguru, bahkan juga sudah mendapatkan pengakuan bahwa Wawan Tembong menjadi freestyle yang membanggakan Indonesia. Dan sekarang hadir di depan mata aksi freestyle apa yang akan dilakukan oleh Wawan Tembong. Widih, ini kayaknya bakal jadi rasanya super nih freestyle kayak gini nih. Oh, Circle Super Moto Race. Ini rasanya super. Kasih paham. Oh, Stupi Circle. Alright, Willy standing dan juga pastinya melakukan satu gerakan circle no hand. Circle no hand. Luar biasa, beri aplaus lagi untuk Wawan Tembong. Wow, ini rasanya super. Keren banget ini ya. Jangan mencoba adegan freestyle berbahaya hanya
Mereka yang punya pengalaman profesional, jangan melakukannya di dalam rumah Anda. Apalagi melakukan aksi freestyle ini di dalam toilet. Ya, dilarang keras, dilarang keras. Be dangerous, bro. Oh, Stupi, one hand. Keren banget di sini, coy. Oh, ambil kamera. Konten gratis dari Super Adventure. Ini rasanya super. Kurang jauh dong, Bong, kurang jauh, Bong. Wah, aksinya Bang Ledis ini benar-benar cakep banget ya pas malam minggu nih kayak gini. Oke, dilingkarin lo, circle. Melawan arah jarum jam, tenang. Ladies, kamu di posisi yang tepat. Semoga Wawan Tembong berhasil melakukan aksi freestyle-nya tanpa menggunakan hawa nafsu penonton ya. Oh, kiss. Kurang dekat, woi. Kurang dekat ya. Kita ulangi bahan-bahannya biar lebih cakep. Lebih close enough. Kurang close enough. Pasang kuda-kuda kamu. Kiss. Wes, udah. Enakan di elu, Lumbong. Wah, kita yang nonton cuman kepingin dari jauh ya. Woi, gak lihat ke depan ini. Wow. Wah, ini bener-bener Stacy, gak boleh gitu ya guys ya. Oke. Oh, luar biasa ini, hidungnya jangan sampai kena tanah. Keren banget. Oh. Oke, 1, 2, 3 kali putaran. Gak ada teriakannya nih Fani ya. Slow respon ini. Jangan-jangan hilang kesadaran dia, ha? Kagak ya? Oke, 360. Oh, keren. Oke. Fani, kamu are you okay? Fani, are you okay, Fani? Loh. Masih aman. Tolong dibantu. Wah, aksi dari Wawan Tembong ini, si freestyle performance di sirkuit Kuala Bung Tomo ini emang benar-benar seru ya di malam minggu tanggal 29 Juli 2023 kemarin. Wah, tuh sambil ngebung begini ya. Ingat, jangan ditiru di rumah, hanya untuk profesional saja ya. Oke, Mimi akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Awas ya, awas. Hai, semakin malam. Gimana ya kondisi untuk sirkuit Kuala Bung Tomo di hari Sabtu malam minggu ini? Wah, sepertinya Pak Edo sudah berkumpul ya buat defil untuk menyanyikan lagu ini saya dan juga Mas Imi. Jika sudah defil, mari kita menuju ke Moto2. Moto2 mengawalinya dengan Trail 175 Open. Siapakah yang menang? Yuk kita lihat sama-sama. Apa yang akan dilakukan oleh Chandra Hermawan kali ini pada sisa perjalanan terakhir menuju finish box-nya kali ini. Andreas Lukito. Oh, bertahan di belakangnya. Disusul Danang Kempleng Utama pada posisi ketiga. Oh. Farudila Adam, Bos Ivan 64 skuad berhasil pada
posisi tercepat ya ke-6. Kamu bahkan sekarang ini pada posisi ke-5 Farudila Adam berangkat dari paling bontot, di depannya daripada Tommy Salim. Satria Handika Wonosobo pada posisi ke-7 ya. Andreas Lukito nampaknya di sini menjadi hingar-bingar yang tentu pada Moto2 kali ini diberikan kesempatan untuk melakukan victory lap. Tentu saja bukan kali pertama bagi seorang Andreas Lukito kali ini membawa bendera kemenangan yang tentu saja dipersembahkan untuk timnya Rabbani Hood Graphic Jaya Motor Barcelona Racing ya, bersama Mas Agus Tule. So congratulations, the winner is Andreas Lukito. Kejutan Moto2 Trail 175 Open dimenangkan oleh Andreas Lukito dengan waktu 6 menit 40 detik. Disusul oleh Chandra Hermawan di posisi nomor 2 dengan waktu 6 menit 40 detik. Dan di posisi nomor 3 yaitu Danang K. Utomo yaitu 6 menit 40 detik. Wah, sama-sama 6 menit 40 detik ya. Congratulations untuk Andreas Lukito. Konsisten dan fokus, lihat depannya dan ritmenya. Kalau udah masukin aja. Mau saya pegangin? Oh enggak. Oke, Andreas Lukito, apa sih perasaannya saat ini? Kan juga Chandra Hermawan lagi oke-nya, dan kamu juga merupakan rekan setimnya, kamu pemimpin klasmen juga kan ya sebelumnya. Nah, perasaan kamu seperti apa sih bersaing dengan rekan setim sendiri? Ya sangat senang sekali bisa duel sama satu tim. Oke, lalu sejauh ini kan sudah 3 seri berlangsung. Udah di Tasikmalaya, sirkuit Bukit Besar, kemudian di Boyolali, sirkuit Boyolali. Saat ini adalah di sirkuit Gelora Bung Tomo. Dari semua sirkuit tersebut, sirkuit mana sih yang kamu sukai? Boyolali. Boyolali, di seri kedua. Kenapa? Sering latihan di sana aja. Oke, ternyata begitu. Well, masih menyisakan 2 seri lagi setelah ini. Good luck tentunya untuk kamu. Kita akan bertemu lagi di lintasan nanti. Well, Super Friends, setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan Moto2 untuk kelas Trail 175 Junior. Oke, mari kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, kali ini gue mau bahas tentang motocross. Apa itu motocross? Mari kita bahas. Nah, buat kalian yang belum tahu, motocross adalah bentuk perlombaan atau kejuaraan balap motor yang digelar di sirkuit tanah. Olahraga ini berevolusi dari kompetisi uji coba sepeda motor di Inggris. Nama motocross diambil dari penggabungan kata yang berasal dari Prancis untuk motorcycle, atau singkatnya moto, dan cross country atau lintas alam. Pada awalnya, ajang motocross bermula dari sebuah kompetisi uji coba seperti uji coba Quartaland Autocycle Clubs yang digelar pada tahun 1909 dan Scottish Six Day Trial yang dimulai pada tahun 1912. Akan tetapi, lambat laun event uji coba ini justru menjadi sebuah kompetisi untuk mencari siapa yang tercepat menyentuh garis finish. Mau lagi keseruannya? Kita akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Kemanapun kita berjalan, 5 Days selalu jadi teman. Nikmatnya 5 Days Croissant, lebih banyak isinya. Semua pasti suka. 5 Days, croissant dalam kemasan pertama di Indonesia. Di mana aja dan kapan aja, praktis dan enak. 5 Days, fresh croissant every day. Masih di Moto2, yuk kita lanjut ke Trail 175 Junior. Siapa sih yang menang? Mari kita lihat. Karena di belakangnya adalah Chandra Hermawan kali ini, yang juga rekan satu timnya, melahap sisa tikungan ke-8 dan lap terakhir kali ini sudah diambil alih. Oh, Benaya Farel. Oh my God. Chandra Hermawan di posisi kedua, Rizky KN ketiga, dan Reha Aji Susastra keempat. Baru saja masuk Satria Handika bersama dengan HF Rahasia.
Kemudian ada Maliki Soma. Ya, Maliki Soma dengan tunggangan buatan asli anak negeri. Yang pastinya bersama dengan 76 rider squad Supermoto. Oh, ya. Disinilah kita segera akan melihat ya suasana yang cukup ditunggu-tunggu oleh Benaya Farel kali ini. Karena sudah dimainkan 8 lap dan membuahkan hasil maksimal bagi Rabbani Putra Mandiri. Ada di sini Benaya Farel. So guys, congratulations 175 Junior Benaya Farel. Betul sekali, Benaya Farel telah memenangkan Moto2 Stage 175 Junior dengan kurun waktu 6 menit 42 detik. Disusul dengan Chandra Hermawan dengan waktu yang sama 6 menit 42 detik. Dan disusul juga dengan Rizky KN di posisi nomor 3 dengan kurun waktu 6 menit 42 detik. Wah, sama-sama 6 menit 42 detik. Wah, respect banget sih, ini bener-bener rasanya super. Sekali lagi selamat kepada Benaya Farel. Kurang cukup senang sih. Wah, kirain seneng udah kan ya, udah menang nih di Moto2, tapi kenapa kok kamu justru kurang cukup senang? Masih banyak trouble engine pada waktu race tadi. Oke, meskipun masih banyak apa sih yang membuat kamu mendapatkan key moment justru kamu bisa menang malahan dengan selisih waktu yang tipis sekali dengan Chandra Hermawan di urutan kedua dengan 0,051 detik? Cuma main safety aja tadi. Main safety aja tapi dia bisa menang mendapatkan performa semaksimal ini. Lalu kemarin juga Feni sempat wawancara pada saat kamu akan QTT, pada saat kamu akan Super Chrono, kamu juga masih belum merasa cukup dengan settingan kamu. Sebenarnya ada masalah apa dan kenapa hal tersebut tidak bisa diperbaiki kemarin dengan hari ini sehingga kamu belum cukup puas? Settingan motor masih rubah-rubah. Oke, settingan motor masih rubah-rubah karena sirkuit inikah yang tricky atau memang masih belum nemu yang pas aja? Belum nemu yang pas aja. Oke, dan selanjutnya di seri Jota apakah kamu merasa kamu akan bisa lebih maksimal lagi dibandingkan dengan kemenangan kamu saat ini? Bisa. Wow, oke kalau begitu pokoknya best of luck untuk kamu. Selamat sekali lagi sudah memenangkan kelas trail 175 Junior. Tetap bersama kita di Super Adventure Supermoto Race 2023. Ini rasanya super. Gue respect banget sama peserta dari Supermoto WC Kejurnas untuk Surabaya ini karena motor trailnya itu loh keren banget. Nah, ngomong-ngomong soal motor trail, yuk kita bahas tentang motor trail. Motor trail umumnya difungsikan untuk melibas jalanan off-road. Namun seiring berjalannya waktu, motor trail kini digunakan untuk mobilitas sehari-hari. Keunggulan motor trail yaitu memiliki torsi yang besar untuk membantu mengatasi medan yang berat. Nah, untuk itu dalam memilih motor trail harus memperhitungkan beberapa aspek seperti bobot ringan, performa mesin, hingga daya tahan. Uji coba sepeda motor juga dikenal sebagai uji coba yang diamati. Sering disebut uji coba atau uji coba sederhana adalah acara non-kecepatan pada sepeda motor khusus. Olahraga ini paling populer di Inggris Raya dan Spanyol, meskipun ada juga pesertanya di seluruh dunia. Nah, ini nih arti dari motor trail. Tipe trail adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk melibas medan berat atau off-road. Misalnya, medan berbatu dan berlumpur. Sepeda motor jenis ini mempunyai ciri kontur ban kasar, menyerupai pacul atau bergerigi kotak-kotak. Motor jenis ini mempunyai torsi besar dan tahan banting. Tuh, motor trailnya kecek-kecek kan? Kalian mau pilih yang mana nih? Oh ya, bentar lagi Supermoto Race bakal kembali lagi nih setelah pesan-pesan berikut ini. Aku berani main bareng teman baru. Aku berani bikin konten sendiri. Kita semua berani minum susu. Milk Life dengan Moxie Nutri baru kini hadir dengan kemasan BT21. And last but not least, Moto2 FFA 250. Siapakah yang menang? Detik-detik di mana Farudil Adam kembali pada last lap kali ini. Oh yes, ambil kekuatan maksimalnya 6-4 squad Farudil Adam Bad Boy. Ini dia aksi yang dimainkan kali ini, cukup memberikan keseruan yang berarti.
FFA 250 Moto2. Doni Tata Pradita masih berusaha menyelesaikan tugasnya agar sampai pada lap terakhir, lap ke-10 di sini tanpa ada bayang-bayang dari seorang Lafri Sanjaya di sini. Oke, kasih Willy sedikit coy. Dan masuk pada lap ke-10 finish. Ya, di mana Rafli Sanjaya nampaknya juga menyudahi perjalanannya pada lap ke-10. Ini rasanya super. Itu dia nasib dari Yasin Gabriel Soma yang harus mendorong motornya hingga sampai pada perjalanan akhirnya kali ini. Farudila Adam sudah membuktikan ya siapa yang kemudian boleh mempersembahkan terbaik bagi timnya kali ini, di mana victory lap. So, congratulations Nampat Squad Farudila Adam. Bagi sudah semua motor WSC kejuaraan Surabaya kali ini, yaitu penutupannya di Moto2 FFA 250. Inilah hasilnya. Farudila Adam kembali menang dengan waktu 7 menit 36 detik. Disusul dengan tuan rumah 76 meter squad Tommy Salim dengan waktu 7 menit 37 detik. Disusul dengan nomor 3 yaitu Doni Tata Pradita dengan waktu 8 menit 11 detik. So, congratulations for the winners. So, Super Moto Race 2023 ini rasanya super. Alhamdulillah, dan saya tadi optimis banget ke race kedua. Mulai start, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan tadi sempat ada persaingan dengan Tommy dan Vic. Alhamdulillah juga saya bisa mengovertake lagi kembali merebut posisi saya ke-1. Alhamdulillah dan finish ke-1. Oke, baiklah kalau begitu jangan lupa ya, kita akan bertemu di seri 4. Semoga juga di seri 4 kamu bisa mendapatkan hasil maksimal. Yes, Super Friends, seri 4 adalah pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2023 di Yogyakarta. Nanti kita bareng ya closing ya. Sekarang saatnya saya Feni Lia Agik untuk pamit undur diri dari Super Adventure Super Moto Race 2023. Ini rasanya super. Usai sudah Super Moto WC kejuaraan di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya. Sampai jumpa di EAS Ghost Tour dan highlight berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.
Astaga, gajah. Elah, gajah ngasih gajah. Aromanya khas. Rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah. Cafino Barista Series. Terinspirasi dari para barista. Dengan topping kopi asli dan coconut sugar. Cafino Coconut Latte dan Brown Sugar Latte. Cafino, pasti rasa kopinya. Kemanapun kita berjalan, 5 Days selalu jadi teman. Nikmatnya 5 Days Croissant, lebih banyak isinya. Semua pasti suka. 5 Days, croissant dalam kemasan pertama di Indonesia. Di mana aja dan kapan aja, praktis dan enak. 5 Days, fresh croissant every day. Aku berani main bareng teman baru. Aku berani bikin konten sendiri. Kita semua berani minum susu. Milk Life dengan Moxie Nutri baru kini hadir dengan kemasan BT21.